Wabarakatuh. Ya, Google Analytics-nya gimana? Apakah sudah data flowing? Sudah bisa muncul datanya? Kalau belum, it's okay. Kita nanti akan kita bisa konsultasiin deh nanti ya, kira-kira apa yang kurang, apa yang salah dalam pemasangannya. Nanti kita bisa obrolin di grup ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Google Search Console. Ini juga salah satu fitur atau salah satu aplikasi gitu ya dari Google, lagi-lagi gratis, yang bisa kita gunakan untuk banyak hal. Nanti kita akan belajar ya, di artikel yang saya sertakan juga sudah ada ya, apa saja gitu fitur-fitur Google Search Console, manfaatnya apa, di situ sudah ada. Dari teman-teman bisa baca lagi di artikelnya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan saat kita sesi tanya jawab. Ya, mulainya dari mana? Sebenarnya ada dua cara ya. Bisa mulai dari ini, teman-teman buka dashboard blognya, lalu di bagian setting, cari di bagian crawlers and indexing ya. Terus ini di sini ada Google Search Console. Atau teman-teman juga bisa langsung nanti ketik gitu, Search Console saya kurang apa alamatnya. Kita klik aja dari sini ya. Paling gampang sih kayak gini. Dari dashboardnya blog teman-teman, lalu kita cari di bagian crawlers and indexing, lalu cari Google Search Console. Nanti kita otomatis akan diarahkan sama browser kita masuk ke sini. Nah, begini ya tampilannya buat teman-teman yang sudah atau yang belum pernah punya Google Search Console sebelumnya. Nanti akan muncul sekali. Jadi kita langsung diminta bikin properti gitu, seperti ini. Ini ya, jadi alamatnya kalau mau ini kayak gini, search.google.com seperti ini. Nah, ini pilih yang mana nih? Ada dua pilihan, pakai domain atau URL prefix. Dua-duanya boleh-boleh aja sih. Kalau bedanya apa? Bedanya kalau kita pilih domain semua, kita tuh nggak usah ngetikin pakai www dan lain-lain. Kita cuma ketikin aja gini. Cuma kita ketikin aja domainnya doang kayak gini. Saya akan tunjukkan ya cara bikinnya. Ini kalau domain seperti ini ya, nanti langsung continue. Bedanya adalah di bagian verifikasinya. Jadi kalau di domain ini verifikasinya cuma DNS, cuma satu, cuma pakai DNS, yaitu kita harus masuk ke bagian dashboard di tempat kita beli domain ya. Sementara kalau URL prefix ini yang kita mau measure, yang mau kita ukur itu salah satu. Jadi apakah mau HTTPS-nya atau mau HTTP-nya gitu, pakai www atau enggak, itu bisa sendiri-sendiri. Sementara kalau kita pakai yang domain ini, satu domain aja kita udah bisa langsung ngukur semuanya. Yang versi mobile bisa, versi www ya dicek, versi non www juga dicek gitu. Tapi kalau yang URL prefix ya udah yang dianalisa tuh cuma ini doang, yang HTTPS doang. HTTP-nya kita nggak ngerti, yang www sama non www juga ngerti, jadi yang dianu cuma satu doang ini. Cuma enaknya adalah verifikasinya ada banyak. Ada pakai, kalau kita udah punya Google Analytics, dia otomatis akan sudah terverifikasi seperti itu. Kita akan coba dari URL prefix dulu ya. Nanti saya akan tunjukkan cara bikin yang versi Google Search Console yang versi properti yang domain, tapi kita akan mulai dengan URL prefix dulu ya. Jadi isikan di sini ya URL prefixnya, jangan lupa HTTPS, pokoknya lengkap dari HTTPS sampai .com kalau teman-teman pakai com. Kalau sudah seperti ini, klik continue. Nah, dia langsung ownership-nya auto verified ya, karena udah di CNAME-nya
sudah ada itu Google-nya itu settingannya. Nah, kita langsung ke tour ya kayak gini nih. Nah, start. Jadi kita kalau mau dikasih tahu nih istilahnya kayak di tour gitu ya, take a tour. Dikasih tour ini bagian overview nih kayak gini, kayak gini. Nah, ini adalah contohnya dashboardnya kayak gini. Jadi kayak gitu bikinnya gampang banget kan. Nah, kita bisa properti. Nah, jadi ada overview, ada performance, ada URL inspection. Saya akan tunjukkan versi yang kita bagian ke setting dulu ya. Kita mau ke setting dulu. Nah, ini sebenarnya kita sudah langsung terverifikasi ya, kita sudah terverifikasi karena di CNAME-nya kita udah pakai Google gitu. Nah, kita juga bisa nih verifikasi lain pakai HTML file, HTML tag, Google Analytics atau Google Tag Manager. Nah, kita bisa pakai Google Analytics dulu ya. Langsung klik verify. Kenapa? Karena kan sudah ada ya, kita sudah masukin kan tadi kemarin kodenya Google Analytics. Nah, kita klik verify. Nah, sudah, karena Google Analytics-nya kodenya udah dipasang di template yang blog kita itu kan kemarin, kita langsung otomatis terverifikasi. Tuh, lalu bisa juga kita pakai ini HTML tag. Nah, ini kita copy. Bisa kita jadi masuk aja ke bagian tema. Kalau teman-teman pakainya tema tema fiksioner, itu tuh sudah ada tempatnya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke bagian di bagian tracking code ini. Nah, ini kan ada meta content XXX-nya ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini XXX-nya ini kita ganti pakai kode yang ini. Oh, sekarang Google Site Verification meta kontennya ini. Nah, ininya kontennya ini kita ganti. Ya, segini ini kita copy. Kita masukkan di sini. Yang XX ini. Koma atasnya jangan dihilangin ya. Nah, jadi enaknya pakai Fiksioner itu sudah ada gitu di template-nya. Jadi kita tinggal masukin ininya. Tinggal kita masukin kodenya aja di situ. Sudah. Kalau sudah dimasukkan, kita tinggal klik verify. Ya, sudah. Jadi kita sudah verifikasi bahwa website ini beneran punya kita nih ya. Sudah di HTML tag-nya udah, pakai Google Analytics sudah, domain name provider-nya juga sudah. Oke. Ini kayak gini sudah jadi, propertinya kita udah jadi. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan gimana kalau pakainya tadi properti yang domain. Kita tambahkan lagi ya. Kita masukkan alamat domain kita, tapi nggak usah pakai www, nggak usah pakai https dan lain-lain, cuma domain aja ya. Continue. Juga udah langsung owner site auto private. Nah, kalau ini itu semuanya akan dicek. Jadi kalau pakai domain.com tuh enaknya adalah semua akan dicek, HTTP-nya akan dicek, dianalisa, HTTPS dianalisa, ini dianalisa. Jadi semuanya akan dianalisa dalam satu domain. Sama-sama masih kosong. Kita masuk dulu ke bagian setting. Kita akan verifikasi dulu ya. Kita akan verifikasi dulu bagian ownership verification. Ternyata udah langsung. Jadi kalau sekarang udah langsung malahan. Karena CNAME-nya udah langsung masuk itu ya. Jadi ternyata kita nggak perlu masukin kode-kode. Kalau dulu itu kita harus masukin kode-kode gitu ke DNS-nya. Tapi ternyata sekarang langsung. Jadi enak mana? Mau pakai yang ini domain property atau mau pakai URL prefix nih kira-kira. Kalau dengan verifikasinya nggak
pilihannya cuma satu, sekarang enakan pakai domain property ya, tapi semua kembali ke teman-teman ya. Ini saya sudah kasih contoh gimana caranya untuk bikin properti Google Search Console. Nah ini karena masih kosongan ya, karena kita baru masang ini nih. Nah, kita akan belajar satu persatu nih, overview ini kita kayak ringkasan gitu. Jadi isinya harusnya akan ringkasan report gitu dari performance-nya, indexing-nya, experience-nya gitu. Terus kalau sementara yang bawahnya adalah performance secara detail. Ini karena masih kosong ya, saya akan tunjukkan yang ada isinya aja deh. Oke. Nah ini sama juga kayak Google Analytics ya, dalam satu akun, dalam satu email bisa berisi banyak ini, bisa berisi banyak properti ya, kayak ini ya. Tadi lihat ya, propertinya ada banyak. Saya akan masuk ke salah satu properti. Nah ini contoh kalau yang udah ada datanya seperti ini ya, ini ringkasan. Ternyata selama berapa nih, ada 29 yang ngeklik gitu. Ini ada yang tidak terindeks, jadi bisa lihat ada 16 halaman yang terindeks. Kalau ini performance buat melihat selama 3 bulan cuma 29 yang ngeklik, padahal impresinya ada 3000. Jadi istilahnya ada impresi itu apa ya, tayangan gitu loh, tayangan yang muncul di mana, di Google Search gitu. Kalau orang Google Search gitu entertainmentnya ada, cuma nggak diklik. Yang ternyata yang diklik dari 3000 tayangan ini, yang diklik cuma 29. Jadi rata-rata kliknya itu cuma 0,8%, dan ternyata posisi entertainmentnya di pencarian itu 26,9 kayak gitu. Terus di bawah ini adalah beberapa kata kunci yang banyak apa ya, yang banyak atau yang banyak dicari dan kemudian menghasilkan klik itu. Kayak ini download aplikasi view untuk laptop. Jadi kita bisa nih nanti dari query-query ini bisa kita bikin artikel-artikel baru gitu. Kalau ini berdasarkan page-nya, ternyata memang page yang paling banyak diklik adalah download aplikasi view di laptop. Itu yang memberikan banyak klik. Ini negara mana yang paling banyak ngeklik? Ternyata Indonesia ya iyalah. Terus device-nya yang paling banyak apa? Mobile. Search appearance-nya ternyata dari video juga ada. Wow. Nah tanggalnya, tanggal paling banyak ngeklik ternyata ini. Tuh. Terus URL inspection itu apa? Jadi kan kadang URL inspection adalah cara untuk kita lebih cepat bikin Google tuh nge-crawling atau mengenali artikel baru kita. Caranya adalah nih ya, misalnya nih kita barusan publish artikel ini, kita copy URL-nya, terus kita ke URL inspection, kita kopas di sini, lalu begini. Jadi kita minta indeks. Nah nih, karena ternyata belum. Kenapa? Karena kita belum bikin sitemap. Ya, belum bikin sitemap. Cara bikin sitemapnya gimana? Nih di sini. Kita masukin sitemapnya. Gitu. Ini karena pakai domain, kita bisa nyontek aja sih dari sini. Nah ini jadi sitemapnya lengkap dari HTTPS. Ini tinggal diganti itunya ya. Tinggal diganti alamat ininya, webnya, diganti alamat webnya ya, kayak gini. Terus submit ya. Jadi jangan lupa untuk submitting sitemap, karena sitemap ini nanti yang akan membantu ya. Ini sudah jadi, sudah sukses. Sudah ada 2 ya, karena bang artikelnya baru 2 ya. Coba kita lihat ada berapa artikel. Sini kayaknya emang masih 2 doang, makanya ya cuma 2 aja yang masuk ke sini. Oops, oh maaf ya Allah, apa template-nya belum dicek. Nah ini masih ada 2 artikel ya kan, makanya sitemapnya juga cuma 2. Nah itu kalau yang tadi kita ini pakai yang domain ya, yang pakai domain property itu caranya lengkap, nulisnya dari
Terus selain itu kita juga bisa nambahin ini sitemap page. Ya, jadi kita bisa nambahin sama kayak ini, tapi kita kasih tambahan sitemap page ya. Oh, golden page, berarti ada yang salah. Kalau salah ya udah dibiarin aja. Terus bisa juga feed post default. Coba aja sampai ketemu yang benar. Kalau masih salah ya udah kita ganti yang lain aja. Yang penting yang itu, oh ternyata mau loh. Tadi nggak mau kan, pertamanya ternyata sekarang mau. Jadi kalau misalnya golden page gimana? Tinggal di review saja. Siapa tahu setelah refresh mau ya. Jadi kalau misalnya tadi golden page, di refresh aja. Terus nah terus habis itu kita tambahin lagi fit post lalu default atomnya ya, post default sudah. Sudah ya kan, sudah sukses semua. Kita coba lagi ini tadi inspect-nya. Jadi setiap kali kita bikin artikel baru, jangan lupa untuk di inspect ya. Nah ini kan tadi URL is not on Google, kita bisa request indexing. Jadi ini tuh untuk mempercepat proses indexing dari Google gitu, biar enggak lama kan, kadang sekarang saingan kita banyak ya. Nah udah di request, jadi kita tinggal tunggu, besok kita bisa ngecek lagi ya. Ini karena tadi sitemaps-nya udah masuk kan, jadi udah ditemukan, oh ada di sitemaps-nya nih, cuma memang belum terindeks di Google gitu, tapi sudah discovered. Nah itu fungsi URL inspection. Kita lanjut ya. Lalu di halaman page indexing ini adalah ada 16. Jadi di Internesia saya lupa ada berapa artikel, tapi kayaknya belum ada 50 artikel sih, cuma 16. Atau jangan-jangan emang 16 artikel, cuma 16 ini yang terindeks ini. Jadi ada 38 yang nggak terindeks. Jangan panik dulu gitu. Kita bisa lihat kok kenapa dia nggak terindeks. Di sini ada alasannya gitu. Ada yang karena ternyata di redirect gitu. Kita klik aja di kenapa redirect. Oh ya, ini M1-nya nggak terindeks, nggak masalah, karena kan emang kita kasih itu ya, kasih kode kan di itunya biar redirect ke itu kan, biar nggak jadi canonical yang double itu kan, karena kita kasih kode untuk mematikan M sama dengan satunya, jadi kita bisa langsung linknya nggak langsung pakai M1, jadi nggak usah khawatir begitu loh. Kok ini nggak terindeks ya, nggak apa-apa. Nah ini ada, ini nggak terindeks karena ini ada no index tags, apa ini ya, ini nggak apa-apa karena M1 ini tadi makanya nggak terindeks, masalah. Jadi jangan takut kalau kok ada banyak ya halamanku yang nggak terindeks, nggak apa-apa, selama memang kita nggak menginginkan halaman itu terindeks ya nggak masalah kalau itu terindeks. Kayak ini kan pencarian ya, pencarian nggak terindeks bermasalah, kecuali kalau teman-teman pengennya pencarian juga terindeks, bisa tuh disetting di bagian ini robots.txt itu ya. Lalu sekarang juga ada video page, jadi kalau ada halaman yang ada videonya gitu, itu bisa membantu kita apakah videonya terindeks atau enggak gitu. Nah ini tadi sitemaps ya, sitemaps kita sudah, pokoknya setelah habis bikin
properti di Google Search Console, jangan lupa bikin sitemap dulu. Oh ya, ini tadi kan yang domain ya. Bagaimana kalau milihnya yang URL? Nah, kita akan lihat bedanya apa. Nah, kalau URL, dia udah otomatis karena tadi kita domain, kita udah bikin kita bikin properti yang domain kan, sitemapnya otomatis sudah tersubmit juga di properti yang URL nih. Jadi bedanya adalah kalau kita pakai domain properti, kita ngetiknya itu ya, ngetiknya lengkap gitu pakai dari HTTPS gitu. Tapi kalau kita pakai yang properti yang URL prefix itu, kita nggak perlu nulis lengkap, kita cuma tinggal nambahin sitemap gitu doang, sitemap.xml kayak gini, lalu submit tuh ya. Bedanya cuma itu sih. Lalu untuk removal sendiri, removal itu untuk misalnya kita nggak mau link ini terindeks gitu, sementara udah terindeks, misalnya udah ada, kita punya ribuan artikel, kita maunya artikel-artikel lama yang belum SEO friendly itu nggak usah terindeks sama Google, tapi nggak mau hapus juga dari blog kita gitu kan, saya ya udah nulis. Nah, kita bisa tuh bikin new request, terus URL mana yang mau dihapus atau nggak usah diindeks dari Google gitu bisa. Tapi saya sendiri juga belum pernah melakukannya ya, jadi ya, belum pernah ngelakuin untuk removal ini sih. Page experience, ternyata datanya masih kurang jadi nggak muncul. Core web vitals ini juga biasanya kayak core inti gitulah. Saya jarang ngulik-ngulik sampai bawah-bawah sih, jadi biasanya memang lebih ke bagian performance, submit, sitemap, sama URL inspection aja yang sering saya gunakan gitu. Jadi teman-teman bisa cari kelas lain tentang penggunaan Google Search Console yang lengkap gitu. Kalau saya sendiri sampai saat ini cuma menggunakan bagian performance, URL inspection, sama sitemap aja gitu sih ya. Terus misalnya nih Mbak udah punya Google Search Console misalnya nih, tapi ternyata tahun depan itu nggak pengen memperpanjang domain. Apakah harus gabus terus bikin properti baru? Nggak harus ya. Kita bisa masuk ke bagian setting nih, bagian setting. Terus ini kita bisa change of address. Nah, ini jadi kita bisa bikin properti baru gitu. Gitu ya. Ya, sampai sini dulu sih tentang Google Search Console ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa nanti di drop aja di kolom komentar atau nanti saat pas sesi tanya jawab. Oke, semoga cukup membantu videonya. Terus belajar ya, jangan berhenti di kelas ini, masih banyak kelas-kelas lanjutan gitu kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak terkait Google Search Console, Google Analytics. Oke, terus belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.